Pembahasan video kali ini berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan honorer. Kira-kira prediksi kita kapan untuk P3K tahap 1 bakal menerima SK setelah kita mengetahui pengisian DRH kita yaitu di bulan Januari dan usul NIP pada bulan Februari. Kira-kira kapan paling cepat dapat diterima SK dengan catatan tanpa data TMS dan BTS. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, berkaitan dengan kapan kira-kira rekan-rekan P3K tahap 1 ini akan bakal menerima SK pada tahun 2025, tentu saja kita masih akan bertolak pada informasi lini masa. Sebagaimana kita ketahui, untuk pengumuman hasil rekan-rekan ini nanti akan diumumkan adalah sampai akhir tahun 2024. Kemudian Bapak Ibu, kita akan terus melihat proses pengisian DRH ya. Pengisian DRH ini adalah akan dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Artinya ini persis 1 bulan. Sedangkan untuk usul penetapan NIP 3K ini akan dimulai di tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2025. Namun sebenarnya Bapak Ibu, Pemda ataupun BKPSDM itu sudah dapat menetapkan usul NIP selama proses pengisian DRH. Artinya bagi Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi DRH-nya nanti, maka Pemda itu sudah dapat mengusulkan NIP secara berkala dan secara bertahap kepada BKN. Namun lini masa resminya adalah di tanggal 1 Februari sampai dengan 28 Februari 2025 alias juga 1 bulan. Nah, jika kita sudah mengetahui kapan sebenarnya jadwal penetapan NIP, lalu kapan NIP ini akan diserahkan kepada kita dalam bentuk SK dan pengangkatan rekan-rekan menjadi P3K. Nah, untuk menjawab ini, mari kita lihat dulu aturan yang mengatur tentang usul penetapan NIP, proses penyerahan NIP oleh BKN ke Pemda. Nah, pembahasan tentang penetapan NIP ini juga sudah dibahas pada Kemenpan RB nomor 6 tahun 2024. Kita akan coba cek langsung pada bagian ke-8, yaitu bagian pengangkatan calon ASN, di mana calon ASN tentu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Kita akan lihat pada bagian P3K. Nah, pembahasan P3K ini dibahas pada pasal 57, di mana pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, sebagaimana dimaksud pada pasal 51 yang membahas tentang kelulusan, ini diangkat sebagai calon P3K. Jadi setelah lulus baru bisa diangkat sebagai calon P3K. Pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 1. Pada ayat 1, ini ditetapkan dengan keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan menteri, yaitu sesuai formasi masing-masing. Kemudian langsung pada poin keempat, keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu penetapan NIP itu, dan ayat 3 itu akan disampaikan kepada BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Inilah Bapak Ibu yang disebut dengan usul penetapan NIP. Dengan catatan, ini Bapak Ibu sudah mengisi DRH. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi DRH, NIP-nya belum bisa diusul ya. Nah, kemudian di pasal 58 dijelaskan ini ya, berapa lama prosesnya. Penerbitan nomor induk calon PNS atau P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat 1 dan pasal 57 ayat 4 diterima oleh PPK paling lama 25 hari ya, sejak waktu penyampaian. Paham Bapak Ibu? Ini artinya paling lama 25 hari sejak diusulkan Pemda ke BKN itu akan balik lagi ke Pemda atau kepada PPK, itu paling lama adalah 25 hari ya. Ingat, 25 hari. Nah, sekarang kita coba langsung lihat pada tanggal. Kita ketahui tadi usul penetapan NIP itu adalah mulai dari 1 Februari ya sampai dengan 28 Februari. Jika disebutkan di sini bahwa penetapan NIP itu akan kembali kepada PPK paling lama 25 hari sejak waktu penyampaian atau penyampaian usul, maka tentu saja jika Pemda mengusulkan NIP kita dengan catatan DRH sudah diisi pada bulan Januari, maka mereka ataupun BKD mengusulkan sejak tanggal 1, maka bisa diprediksi setelah 25 hari, maka NIP sudah jadi dan akan dikembalikan kepada BKPSDM. Nah, bisa jadi pengembaliannya itu setelah tanggal 25, 26, 27, dan selesai. Dan seterusnya sampai mungkin masuk pada bulan Februari. Semakin lama pengusulan, misalnya diusul di tanggal 6, maka hitungannya tentu akan mundur. 6, 7, 8 akan mundur sampai memasuki bulan Maret 2025. Nah, karena rentang waktu pengusulan adalah sampai 28, bisa jadi kalau seandainya Pemda Bapak Ibu mengusulkan itu di akhir-akhir bulan, misalnya di tanggal 28 baru mengusulkan, maka tentu nanti akan baru kembali kepada Pemda di tanggal 25 bulan Maret 2025 pengembalian NIP-nya. Jadi setelah diusulkan
di tanggal 28-nya, kembali 25 hari setelah itu. Jadi dengan kata lain, semakin lama Pemda mengusulkan NIP, maka semakin lama pula NIP itu akan selesai dan dikembalikan kepada BKD. Nah, dengan semakin lamanya kembali kepada BKD, maka penyerahan NIP kepada kita dalam bentuk SK dan penetapan TMT serta SPMT-nya nanti tentu juga akan semakin mundur. Namun sebaliknya, jika dalam proses pengisian DRH ini cepat, sehingga Pemda dapat mengusulkan NIP lebih cepat, bisa jadi akan diusulkan sebelum bulan Februari, maka bisa jadi pertengahan Februari NIP Bapak Ibu sudah bisa dikeluarkan dan bisa dicetak dalam bentuk SK. Nah, jika kita asumsikan bahwa proses usul itu sesuai dengan lini masa, maka kita anggap saja bahwa Pemda kita proaktif dan mengusulkan tanggal 1, maka NIP kita akan dikembalikan tanggal 25, maka tentu bisa diprediksi secepat-cepatnya SK Bapak Ibu akan diserahkan pada bulan Maret 2025. Ini adalah perhitungan secepat-cepatnya dengan catatan juga tidak ada data yang TMS dan BTS. Apa itu data TMS? Data tidak memenuhi syarat, dan BTS adalah berkas tidak sesuai. Nah, jadi berharap saja Pemda Bapak Ibu dapat mengusulkan NIP lebih cepat. Nah, sebenarnya BKN sudah merilis tampilan skema ya penetapan NIP dan NIP 3K ya secara resmi, yaitu sistem, mekanisme, dan prosedur, di mana usul dari instansi melalui aplikasi tentunya. Kalau kita lihat ini masa tadi, ini dilakukan sejak 1 Februari. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat, dan paling lambatnya adalah di tanggal 28 Februari. Nah, tahapan kedua adalah usulan itu pasti akan diverifikasi oleh BKN ya. Akan ada pertimbangan teknis terhadap usulan NIP tersebut. Nah, dari data ini ada yang di ACC ya, ada juga yang dinyatakan BTS dan TMS. Jika dinyatakan ACC, maka ini akan langsung ya ditandatangan digital keluar perteknya, yaitu pertimbangan teknis yang mana ini akan dikembalikan kepada Pemda bahwa dinyatakan NIP selesai. Namun bagi Bapak Ibu yang dinyatakan BTL atau TMS, berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat ya, maka instansi akan menerima notifikasi dan dapat melengkapi kembali usul. Nah, semakin banyak BTL dan semakin banyak TMS atau BTS ini ya, maka semakin lamalah proses penetapan NIP. Nah, dari sini jika semuanya sudah selesai, maka baru instansi akan mengunduh ya persetujuan teknisnya itu atau pertek dan akan mencetak SK CPNS atau P3K Bapak Ibu. Tentu di dalamnya sudah ada NIP 3K-nya. Nah, sebagaimana disebutkan tadi, jangka waktu pelayanan usulan NIP ini adalah dalam jangka waktu 1 bulan ya, atau tadi disebutkan 25 hari. Dan di sini dikatakan tidak ada biaya ataupun tarif dalam pengusulan NIP. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu, semakin cepat nanti Pemda mengusulkan NIP kita, maka semakin cepat pula penyerahan SK dan penetapan NIP kepada Bapak Ibu. Namun sekali lagi, sebagaimana edaran yang sudah disampaikan BKN, selama Bapak Ibu belum menerima SK dan belum menerima NIP, maka gaji Bapak Ibu sejak bulan Januari, bulan Februari, misalnya Maret juga belum diserahkan SK, baru April diserahkan SK, maka gaji Januari, Februari, Maret ini masih menggunakan dana gaji APBD sebagaimana gaji honorer Bapak Ibu. Dan apabila nanti SK sudah dikeluarkan dan sudah ditetapkan SPMT, di mana SPMT itu adalah awal pembayaran gaji, maka baru gaji honorer Bapak Ibu diputus dan baru akan dibayarkan berdasarkan gaji P3K. Demikian gambaran kapan kira-kira kita menerima SK untuk P3K 2024. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.